PDIP memang sedang mengalami stres politik yang berlebihan. Tapi saya kira kalau peristiwa ini dibiarkan berlarut-larut di dalam PDIP, maka yang terjadi adalah PDIP sedang menggali kuburannya sendiri. Halo, jumpa lagi sahabat Kareklong Official sekalian di manapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Mantap. Oke, sahabat Kareklong Official sekalian, video kita kali ini kita akan membahas satu berita yang sudah ditulis beberapa hari yang lalu, tapi saya kira berita ini sangat berkaitan dengan beberapa peristiwa politik yang terjadi akhir-akhir ini ya. Jadi berita ini ditulis oleh kompas.com pada 30 Oktober 2023 ya. Judulnya adalah PDIP dinilai tengah mengalami stres politik, merasa ditinggalkan Jokowi. Gitu ya. Oke, menarik ini. Jakarta-Kompas.com, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniasa menilai PDIP Perjuangan tengah mengalami stres politik luar biasa setelah Presiden Joko Widodo menyetujui putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah elit PDIP sebelumnya merasa Presiden Jokowi dan kalangannya telah meninggalkan mereka meski telah diberikan banyak kemudahan di dalam kontestasi tingkat daerah bahkan pusat. PDIP alami stres politik luar biasa. Satu sisi mereka sangat marah dikhianati, sisi lain mereka sulit ungkapkan kemarahan karena Jokowi sulit terprovokasi, kata Deddy kepada kompas.com, gitu ya. Ia pun menuturkan bahwa PDIP berada dalam situasi yang rumit sebab ada kekhawatiran PDIP bisa mengambil tindakan tegas terhadap Jokowi dan Gibran sebagaimana sanksi yang selama ini mereka jatuhkan kepada kader yang sudah tidak tegak lurus dengan arahan partai. Oke ya sahabat Kareklong Official sekalian, jadi memang apa yang dikatakan oleh pengamat politik Deddy Kurniasa tadi itu memang kalau kita mengikuti peristiwa politik yang terjadi setelah MK memutuskan usia cawapres ya di bawah 40 ya, kemudian di mana Gibran Rakabuming akhirnya dideklarasikan sebagai Cawapres Prabowo Subianto, ya saya kira ada banyak peristiwa politik yang menunjukkan ya bahwa PDIP memang benar-benar merasa ditinggalkan dan terlihat begitu stres ya atau galau ya. Katakanlah mulai terjadi kontra narasi lah antara satu kader dengan kader yang lain ya. Adian Apitupulu mencoba menyerang Presiden Jokowi tetapi dibantah lagi oleh Puan Maharani ya. Jadi terjadi kontra narasi antara kader PDIP itu sendiri ya. Kemudian pernyataan Adian Apitupulu ini didukung kembali oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto ya. Jadi kita melihat semacam ada pergolakan di dalam tubuh PDIP itu ya. Jadi satu isu tetapi berbeda pandangan antara satu kader dengan kader yang lain, dan ini terjadi pada elit PDIP ya gitu ya. Kemudian mulai muncul serangan-serangan yang dilakukan oleh beberapa kader kepada Presiden Jokowi, kepada Gibran ya, dan juga beberapa tokoh yang lain ya. Lalu yang terakhir itu adalah salah satu anggota DPR PDIP ya, Masinton Pasaribu, mengajukan supaya dilakukan hak angket ya untuk menyelidiki proses keputusan MK ketika memutuskan ya atau memenangkan gugatan terkait dengan usia capres-cawapres gitu ya. Oke. Dan pernyataan Masinton Pasaribu ini juga mendapatkan banyak sanggahan ya dari para politisi, kemudian dari
beberapa pakar hukum tata negara gitu ya. Nah, peristiwa atau proses stres yang berlebihan yang dialami oleh PDIP ini saya kira dampaknya itu sangat buruk ya kepada partai ini ya. Yang pertama kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang kedua tentu kepada calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh PDIP dan koalisinya gitu ya. Karena PDIP ini kan terlihat tidak fokus untuk bagaimana strategi pemenangan Pileg 2024 dan bagaimana strategi pemenangan Capres-Cawapres 2024, tetapi kelihatannya mereka lebih sibuk membangun narasi untuk menyerang Jokowi, menyerang Gibran dan juga tokoh-tokoh lain ya. Jadi saya kira kalau memang mereka situasi ini terus berlanjut ya, maka kerugian besar akan dialami oleh PDIP gitu ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Deddy Kurniasa tadi ya, bahwa ketika mereka punya ambisi yang kuat untuk menjatuhkan ya, membunuh karakter Presiden Jokowi ya, membunuh karakter Jokowi, Gibran, tetapi provokasi yang mereka lakukan ya melalui pernyataan-pernyataan politiknya itu tidak ditanggapi gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa Presiden Jokowi dan juga Gibran dan juga tokoh-tokoh lain atau kubu sebelah itu tidak menanggapi secara serius. Nah, ini akan membuat mereka semakin menggila-gila gitu ya. Nah, kemudian yang berikut adalah serangan-serangan yang mereka tujukan kepada Presiden Jokowi, kepada Gibran juga di satu sisi menjadi bumerang bagi PDIP sendiri. Saya kasih contoh ya, katakanlah mereka menyerang soal proses penentuan calon wali kota Solo ya, di mana dijelaskan oleh beberapa elit bahwa sebenarnya proses penentuan calon waktu itu sudah ditentukan berdasarkan konstitusi partai itu sebenarnya bukan Gibran, bukan nama Gibran, tapi nama orang lain yang memang sudah final prosesnya. Tetapi ketika Gibran masuk ya, maka semua proses yang sudah dilalui berdasarkan konstitusi partai itu akhirnya bubar dengan sendirinya. Lalu Gibran yang masuk dan menjadi calon wali kota ya. Jadi serangan yang mereka lakukan itu walaupun ditujukan kepada Gibran Rakabuming, tetapi justru efek baliknya adalah kepada PDIP. PDIP akan dinilai oleh publik bahwa ternyata PDIP selama ini hanya berkuar-kuar di luar. Ternyata di dalamnya busuk juga. Ternyata mereka mengabaikan konstitusi partainya hanya untuk menggolkan orang tertentu, ya kan? Ini kan bukti bahwa ternyata Megawati juga bukan selama ini Megawati dianggap orang yang sangat taat konstitusi, ternyata bukan. Ternyata Megawati sendiri melanggar konstitusi yang dibuat oleh partainya sendiri, yaitu dengan membatalkan calon yang sebenarnya sudah diproses melalui mekanisme partai, melalui konstitusi partai, dan itu dibatalkan, buyar gitu ya, dan yang masuk adalah Gibran Rakabuming. Jadi serangan yang ditujukan kepada Gibran itu akhirnya kembali kepada PDIP sendiri. Demikian juga kalau mereka menyerang Jokowi. Ya, serangan-serangan yang mereka lakukan kepada Jokowi itu akan kembali kepada PDIP. Jadi saya kira ini menjadi bumerang bagi mereka. Sehingga ketika serangan yang mereka lakukan kepada Jokowi dan kepada Gibran dan jikalau tidak ditanggapi, tidak terprovokasi, maka mereka akan stres gitu ya. Ya, jadi saya juga setuju dengan pernyataan Deddy Kurniasa bahwa ya PDIP memang sedang mengalami stres politik yang luar biasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dalam kaitan dengan narasi pemenangan Pilpres di 2024 ya. Saya kira setelah keputusan Gibran bergabung dengan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden, maka narasi keberlanjutan ini ya tidak mungkin dipakai lagi oleh pasangan Ganjar Mahfud, ya kan?
tidak mungkin. Kalau mereka berjiwa besar ya maka mereka akan menggunakan narasi ini. Tetapi kalau yang terjadi di PDIP adalah seperti yang kita lihat saat ini, mereka begitu emosional ya, sentimen terhadap Presiden Jokowi, maka ya kemungkinan besar narasi keberlanjutan itu tidak digunakan. Nah, ini akan menjadi sebuah kerugian juga bagi pasangan Ganjar Mahfud ya. Karena narasi keberlanjutan ini juga berkaitan erat dengan dukungan konstituen gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Ganjar Mahfud juga tidak begitu nyaman kalau mereka kembali atau beralih ke narasi perubahan gitu ya. Saya kira kurang begitu nyaman bagi Ganjar Mahfud karena narasi perubahan itu asosiasinya sudah jelas. Narasi perubahan itu adalah milik pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Jadi ketika Ganjar Mahfud juga misalnya mereka meninggalkan narasi keberlanjutan dan memilih narasi perubahan, maka saya kira ya mereka akan kesulitan mendapat dukungan gitu ya. Karena asosiasinya sudah jelas ya. Narasi keberlanjutan Prabowo Gibran dan narasi perubahan adalah Anies Baswedan Caimin. Jadi sekarang tinggal PDIP Ganjar Mahfud ya bagaimana memutuskan apakah akan terus menggunakan narasi keberlanjutan ya dengan mengabaikan persoalan-persoalan yang sudah berlalu ya. Artinya bahwa PDIP harus menunjukkan kedewasaan politiknya ya, bahwa oke lah Jokowi berada di posisi yang lain ya, Jokowi tidak bersama dengan kita, tetapi Jokowi adalah pernah menjadi bagian dari kita dan tentunya narasi keberlanjutan ini terus kita pakai karena kita akan lanjutkan gitu. Kalau misalnya ini yang disampaikan oleh elit PDIP, maka saya kira mereka akan mengembalikan kekuatannya. Tetapi kalau mereka terbawa dengan ya stres, galau berlebihan, ya saya kira itu akan menjadi kerugian besar bagi PDIP itu sendiri, gitu ya. Mereka harus PDIP juga harus belajar banyak dari Prabowo Subianto ya. Bagaimana menyikapi kader yang pindah partai ya. Saya kira pernyataan Prabowo yang sangat menarik adalah ketika ditanya soal kader pindah partai, Prabowo mengatakan bahwa oke ya biasa-biasa saja. Toh dia berpindah ke sana juga tetap dia adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kenapa kita stres, kenapa kita sedih gitu ya. Jadi dia berpindah ke partai lain pun sama aja karena dia adalah bagian dari bangsa Indonesia. Nah inilah yang harus ditiru oleh PDIP. Jokowi, Gibran ketika mereka berada di kubu yang lain, ya mereka adalah tetap bagian dari bangsa Indonesia. Jika Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming terpilih, maka Gibran Rakabuming adalah wakil presidennya Ibu Megawati, wakil presidennya Puan Maharani, wakil presidennya Hasto Kristianto, wakil presidennya seluruh lapisan anggota PDI Perjuangan, seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi saya kira sebenarnya tidak ada masalah. Jadi ya, saya kira kalau PDIP terlalu lama larut dalam kesedihan ya maka mereka sedang menggali kuburnya sendiri. Oke, mantap.